Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku, kita bisa bangun pagi kembali pada pagi hari ini. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada saudaraku. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 atau pada tanggal 14 Av 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab The Farim atau kitab Ulangan 3 ayat 11 yang berkata demikian saudaraku. Sebab hanya Og Raja Basan yang tinggal hidup dari sisa-sisa manusia raksasa. Lihatlah, ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Roba Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya, menurut hasta manusia biasa. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam bacaan firman renungan Torah ini adalah tentang kemenangan atas Og, saudaraku. Saudaraku, Og adalah raja daripada wilayah Basan, saudaraku, dan ini berdekatan dengan wilayah Hesbron, saudaraku, yang rajanya Sihon, yang sudah diperangi oleh bangsa Israel, yang sebelumnya bangsa Israel ingin melintasi dengan melakukan baik-baik, saudaraku, tapi Raja Sihon yang tidak menginginkan, akhirnya Bapak yang memerintahkan untuk juga mengawali dengan perang terhadap Sion. Kemudian untuk Raja Og ini, saudaraku, wilayah Basan ini tidak ada catatan firman untuk terlebih dahulu untuk seperti minta izin melewati, saudaraku, tapi Bapak Yahweh langsung memerintahkan untuk menyerang bangsa kerajaan Basan ini, saudaraku, Basan ini, saudaraku, yang dipimpin oleh Raja Og, dan semua mereka dikalahkan oleh bangsa Israel. Saudaraku, di dalam firman dikatakan bahwa kota Basan ini juga memiliki tembok-tembok yang tinggi, saudaraku, di dalam melindungi kotanya, namun semuanya dikalahkan oleh bangsa Israel, saudaraku, sebelum mereka melintasi sungai Yordan dan memasuki tanah Kanaan. Saudaraku, bila kita renungkan tentang firman ini, di sini dikatakan tentang raja raksasa, orang-orang raksasa, apa yang diintai oleh ke-12 pengintai, termasuk di dalamnya yaitu Yosua dan juga Kaleb, saudaraku, dan juga 10 yang lainnya, di mana Yosua dan Kaleb yang memiliki motivasi karena percaya kepada Bapa Yahweh. Dan kita lihat bagaimana perawakan raksasa-raksasa ini, saudara. Orang-orang yang dikatakan raksasa ini, tertulis bahwa tubuh mereka memiliki, orang-orang raksasa ini memiliki ranjang yang panjangnya 9 hasta, saudaraku. Jadi kalau kita konversikan dengan ukuran sekarang, 1 hasta itu 45 cm, berarti panjang ranjang atau tempat tidurnya yang terbuat dari besi ini, saudaraku, adalah 4,5 meter, saudaraku. Kemudian lebarnya adalah 4 hasta. 4 hasta kali 45 cm itu sama dengan 1,8 meter, saudaraku, hampir 2 meter. Inilah ranjangnya, saudaraku. Berarti untuk posturnya kurang lebih seperti itu, saudaraku. Mungkin sekitar 3,5 meter demikian. Karena kita hadapkan juga dengan ranjangnya, saudaraku. Ranjangnya aja 4 meter, berarti orang yang tidur di ranjang itu kurang lebih sekitar 3,5 meter tingginya, saudaraku. Inilah orang-orang raksasa yang dinyatakan di dalam kitab suci ini, saudaraku, yaitu wilayah tanah Kanaan juga nanti orang-orangnya raksasa seperti itu, saudaraku. Dan juga untuk di wilayah Og Raja ini juga memiliki postur yang sebegitu besar, saudaraku. Saudara yang biasa terenungkan, saudaraku, inilah kebesaran dan kuasa Bapa Yahweh. Sehingga tepat apa yang dikatakan di Roma 8 ayat 31 dikatakan, jika Elohim di pihak kita, siapa yang dapat menentang kita? Siapa yang dapat mengalahkan bila Bapa Yahweh menyertai bangsa pilihan itu, bila Bapa Yahweh menyertai hidup kita, saudaraku?
tantangan apapun yang ada di depan kita, bila kuasa Bapa Yesus sudah menyertai kita, kita memperoleh kemenangan, saudara. Hal ini menghadapi juga dengan kehidupan kita saat ini, saudaraku. Raksasa-raksasa itu berkeliaran saat ini dalam bentuk intimidasi, virus yang ada, saudaraku, dengan pandemik yang ada, varian-varian yang baru, saudaraku, yang informasinya lebih lagi melakukan suatu penularannya yang sangat cepat dan sebagainya, saudaraku. Itu informasi di luar sana. Namun itulah raksasa-raksasa yang ada saat ini di lingkungan kita, saudaraku. Kita percaya, saudaraku, inilah bagian kita untuk mengambil bagian sama seperti bangsa Israel. Dengan ketaatan dan kesungguhannya, Bapa Yahweh menyertai bangsa ini, maka bangsa ini mengalami kemenangan. Dan sama seperti kita juga, kita bawa seluruh kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, semua usaha kita ke dalam perlindungan dan kuasa Bapa Yahweh. Dan kita mau melakukan, sama-sama berjuang melakukan ketetapan dan perintah-perintah Bapa Yahweh. Karena itulah wujud bahwa kita memang setia kepada Bapa Yahweh. Dan kita juga mengakui Dialah Elohim kita, Tuhan kita. Kita lakukan perintah dan ketetapannya. Maka perlindungan, hal yang sama yang kita rindukan juga terjadi bagi kita, saudaraku, saat ini. Sehingga raksasa-raksasa yang ada di luaran sana, dengan kondisi yang ada saat ini, dalam bentuk raksasa penyakit, saudaraku, yang pandemik yang ada ini, saudaraku, saya ilustrasikan sebagai situasi yang ada di luar. Dalam kehidupan kita, kita tetap dalam perlindungan dan proteksi Bapa Yahweh, dan kita diluputkan, saudaraku, dan kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Inilah kerinduan kita, saudaraku, untuk kita sama-sama berjuang dan kita tetap kembalikan kepada hukum-hukum Bapa Yahweh dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita juga tidak digentarkan, kita juga tidak takut dengan berita-berita yang terus beredar, sehingga ini menyebabkan kita tidak sehingga kita mengalami suatu ketidaknyamanan, saudaraku. Oleh karena berita-berita hal itu, kita tepis, kita buang hal itu, karena kita percaya ada perlindungan Bapa yang menyertai hidup kita. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua. Di tempat ini saya berdoa Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa Yahweh menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, sepanjang semuanya berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa ya, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Itulah janji firman. Amin, haleluya. Salam, saudaraku.